Jawabos TV kembali lagi di program spesial kita Generasi Berkarya. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial untuk Anda pemirsa Jawabos TV. Bersama dengan Tori Andromeda, untuk hari ini lagi-lagi kita akan ngobrolin banyak hal tentang anak-anak muda juga sih. Tentang wirausaha juga, pokoknya hal-hal yang menyangkut dengan kewirausahaan ya. Pas banget untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok satu ini, seorang pengusaha muda yang pastinya inspiratif sekali. Langsung saja, ini dia Mas Tony Prasetyo Wijaya SEMM. Saya manggil akrabnya Mas Tony Jo ya. Iya. Mas Tony Jo aja ya. Apa kabar Mas Tony Jo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, tetap semangat dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir ke studio kita Jawabos TV ya. Masih muda, masih segar, seorang pengusaha ya kan. Tapi perkenalan dulu kali ya nih ke teman-teman pemirsa Jawabos TV. Harus lebih dekat lagi lah biar disayang gitu katanya. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Tony Prasetyo Wijaya. Saya seorang pengusaha. Saya punya anak 3, masih kecil-kecil. Yang jelas, saya di sini untuk memotivasi generasi muda biar siap fighting untuk sukses. Asik, ini seneng banget nih. Masih muda, ngasih motivasi, ngasih edukasi. Ini berarti nggak pelit ilmu, insya Allah ya. Mas, ini panggilan akrabnya Mas Tony Jo ya. Saya manggilnya Mas Tony Jo aja. Mas Tony Jo, ini kan jenengan ini pengusaha ya? Ya. Pengusaha muda, punya usaha apa Mas? Kebetulan saya punya usaha kuliner maupun barbershop. Untuk di Madiun sendiri, saya punya warung stasiun Kawak. Saya sering ke sana itu Mas. Yang beralamat di Sarimulya 47. Di sana memang ada konsep jadul. Karena saya sendiri memang hobi atau seneng barang lama. Karena bahasa Jawa itu kadang nguri-nguri masa lalu, nguri-nguri zaman biyen. Makanya dari situ saya itu ingin sekali edukasi untuk para anak muda yang dulu yang nggak pernah menyentuh barang yang dulu dipakai neneknya, kakeknya, atau orang tuanya di masa kecil. Dan di sini saya itu memberikan edukasi bahwa ini loh benda-benda yang terdahulu melintas waktu beberapa generasi. Wah, iya. Nah itu kelihatan ya, koleksinya juga banyak banget. Ini berarti usahanya sendiri ya, Mas ya? Usaha Mas Tony sendiri. Hanya stasiun Kawak kah? Ada kuliner juga di Kabupaten Madiun yang namanya Lesung Kresek. Ya di situ juga konsepnya keluarga sih. Tempat makan ya? Ya betul. Karena kadang anak-anak ini kalau makan susah. Biasanya kalau makan sembari mainan. Nah di sini diberikan keleluasaan, mulai ada playground, mungkin bermain air di sungai. Jadi seolah-olah anak-anak ini merasa senang dan makan itu pun akan merasa kenyang juga. Ini satu sosok inspiratif juga ya, pengusaha muda. Ada 2 usahanya, ada Stasiun Kawak sama Lesung Kresek ya. Betul. Langsung aja Mas Tony. Kata orang berwirausaha itu susah. Bener nggak menurut jenengan Mas? Kalau menurut saya sih sulit. Bener berarti? Benar. Tapi nggak semuanya dari sudut pandang mana dulu. Nah, kalau kita sebagai seorang pengusaha ditanya seperti itu, ya karena kita melalui proses yang jatuh bangun nggak mudah, makanya kita ngomong. Ini mungkin orang pengusaha ya, seorang pengusaha, ya kita ngomong sulit, itu melalui proses. Tetapi kalau bagi pemula, ya ini kadang kan salah tafsir lah bahwa usaha sendiri itu akan mindsetnya negatif, akan jatuh lah, akan bangkrut lah dan semuanya. Padahal seseorang yang punya justice menjudge bahwa ini akan bangkrut dan sebagainya itu kan sebuah doa ya, artinya mindset yang negatif, di mana kalau orang kepingin positif, sukses, ya harus melangkah dulu, melewati semua terjal-terjal
mulai dari proses A sampai Z. Ya, suatu contoh ini ya. Oke. Bahwa kita ini lahir di dunia mulai dari bayi. Nggak mungkin seorang bayi ini bisa langsung lari kan. Tapi kan prosesnya harus melalui entah itu merangkak, Betul. entah itu berdiri. Bahkan nggak bisa langsung lari, pasti jalan dan sebagainya. Itu sama halnya dengan kita wira swasta atau berwirausaha dari yang mulai terkecil. Ya. Dari mulai tahap-tahap yang terkecil sampai menengah sampai proses itu akan dilewati semua. Oke. Itu makanya saya ngomong sulit, ya sulit karena melalui proses itu semua. Seumpama kita mau ikut lomba kompetisi lah seperti itu. Ya. Lah di situ akan terjadi, di situ akan jika menang akan memberikan penghargaan 1, 2, 3 seperti itu kan. Biasanya kalau kepingin kita mencapai itu, mulainya pasti akan latihan dulu. Ya. Di saat nanti berlomba itu kelemahan kita diri sendiri itu apa? Itu semua akan terlewati. Dan di situ seperti lomba, kita kompetisi. Di mana yang terkuat akan mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang pingin penghargaan itu akan dicapai. Nah, kalau sebelum melangkah, sebelum ikut kompetisi, nervous dulu, down dulu, mindsetnya buruk, apakah bisa melangkah? Ya kan pasti akan dengan sendirinya jatuh. Makanya yang terpenting itu mindset yang positif, bermental baja, karena terbentuknya wirausaha ini menjadi sukses itu meliputi proses yang nggak mudah. Oke, berarti sebenarnya Mas Tony ini sepakat bahwa ya berwirausaha itu sulit memang awalnya, tapi balik lagi itu merupakan proses ya Mas ya. Proses. Sama seperti alur kehidupan seorang bayi yang baru lahir tidak bisa langsung berlari, tapi juga merangkak dulu, terus juga berdiri dulu. Ini belum ngomong jalan, bahkan berdiri dulu, bahkan jatuh dulu. Nah, buka dan sebagainya. Betul sekali. Nah. Dan back to the topic, kita ngobrolin tentang dunia wirausaha ya, pengusaha. Ini selalu saja masalah klasik yang dikeluhkan adalah modal. ini kayaknya banyak banget yang selalu mengeluh awalnya modalku dari mana Mas, aku pengen berwirausaha tapi nggak punya uang, nggak punya modal. Tanggapan Mas Tony sendiri seperti apa? Ya, semua nggak melulu modal itu uang ya. Jadi kadang beberapa mindset pemula ini menjagokan modal adalah segalanya, terutama uang. Padahal di sisi lain tidak itu semua tentang uang. Di mana kita punya relasi baik, link baik dan apapun itu. Apapun kalau berawal kita menjadi pemula, niat dulu. Kalau memang kita niatnya untuk menjadi wirausaha, modal pasti akan mencari. Yang penting nawa itu dulu. Iya, nawa dulu. Jadi istilahnya modal ini berawal dari yang terdekat dulu, nggak usah jauh-jauh. Mungkin dari keluarga, apakah punya orang tua, apakah punya adik, kakak dan sebagainya, dengan mempunyai potensi untuk tujuan menjadi pembisnis, ya kita utarakan kepada keluarga dan sebagainya yang mungkin notabene punya dana lah ya, untuk meminjami atau menambah modal untuk memulai bisnis itu. Dari mulai terdekat keluarga, adik, kakak, saudara, paman, kakek dan sebagainya, kan itu bisa internal dulu. Kalau memang itu sudah dilaksanakan, baru nggak ada yang mau nih, mungkin nggak ada yang percaya karena potensi saya seperti apa. Ya udah, mungkin dari kecil sampai besar pasti punya sahabat. Sahabat, entah itu sahabat yang dari teman SD, SMP, SMA dan sebagainya, itu bukan bisa dengan memberikan langkah-langkah bahwa saya ini akan menjadi pembisnis, diutarakan semua. Yang namanya sesosok sahabat, jika memang punya, pastilah mungkin akan cair juga. Siapa tahu bisa join bareng ya kan? Bisa semuanya bisa terjadi. Tinggal perjanjian awal seperti apa. Karena bisnis itu tidak hanya serta-merta langkah aja, tapi semua diimbangi dengan pengetahuan, pengalaman atau jam terbang. Bahkan nanti akan melampaui atau melalui jatuh bangunnya usaha itu mental sudah siap. Betul sekali. Nah, menarik ini.
kita ngomongin mental ya. Ini nyambung banget nih apa yang diomongin sama Mas Tony ya. Modal, mereka seringkali merasa kesusahan, belum punya uang dan lain-lain. Di saat udah ada modal, usaha nggak bisa bertahan lama. Dan pada akhirnya ada mindset bahwa generasi sekarang itu gampang melempem, gampang lembek, putus asa, nggak bisa bertahan lama, nggak bisa konsisten. Menurut Anda, Mas Tony? Ada benarnya, karena kadang basic dari mendidik anak atau generasi yang saat ini, memang kalau kita ngomong mental, orang yang terdahulu sama sekarang nggak bisa dibedakan. Tapi memang jalannya seperti ini, generasi-generasi ini mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Untuk generasi yang dikatakannya Mas Tori ini untuk lembek dan sebagainya, itu tergantung pribadi masing-masing. Apakah dididik ditempa dari keluarga yang benar-benar mendidik usaha atau mendidik kedisiplinan dan sebagainya, itu dari diri sendiri dulu. Setelah melalui sekolah informal dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan ada yang mau kuliah dan sebagainya, itu tergantung cara mendidik juga sih. Terus pribadi diri sendiri, apakah mau menjadi pilihan. Semua itu kan pilihan Hidup itu kan pilihan. Sebelum saya menginjak ke mental yang tadi, mental yang pemula atau lembek dan sebagainya untuk generasi mendatang, apakah sanggup ya dengan generasi sekarang ini untuk melewati zaman modernisasi ini? Berawal dari keimanan dulu, karena kita sendiri kan punya religi masing-masing. Iman ini harus kuat, jangan sampai goyah, jangan sampai nyimpang dari norma-norma apapun itu. Nah, di situ akhirnya generasi akan kuat ini kan juga penopang awalnya kan keluarga. Jika keluarga ini akan memberikan edukasi yang baik dan mental yang kuat, mungkin akan terbentuklah generasi yang kuat. Nah, setelah itu ada hal-hal yang memang harus dilalui di proses itu. Memang kadang orang kepingin langsung terjun ke usaha, tetapi tidak serta-merta langsung terjun juga. Tapi harus melihat apakah passion saya, kesukaan saya dan sebagainya. Apakah ini usaha ini mengikuti zaman atau tren pasar? Kalau memang tren pasar ini terus, sekarang ini tren pasar kan selalu berubah ya, entah itu tiap detik, tiap jam, tiap menit, tiap jam, hari dan sebagainya. Nah, itu apa yang dilihat sekarang, Mas Tony? Tren pasar. Ya, tren pasar, geliat usaha sekarang seperti apa menurut kacamata Anda? Usaha saat ini itu memang dilema. Ada yang memang konvensional ataupun offline atau online. Nah, itu dua pilihan. Kadang yang owner bisnis ini harus segera adaptasi, segera juga akan menghadapi digitalisasi. Betul. Ya kan? Nah, secara konvensional ya harus adaptasi segera mungkin daripada akan tertindas. Saat ini soalnya usaha-usaha akan jatuh di mana akan semua digitalisasi. Konvensional akan sendirinya terlindas atau tertinggal. Dan itu sudah terjadi ya bahwa orang-orang sekarang tuh kalau belanja tuh udah agak malas untuk datang ke store, ke toko, tapi dia langsung aja buka e-commerce, dia pesen, dia sambil rebahan dia bisa dapat barangnya gitu. Nah, menarik juga bahwa dengan pengalaman Mas Tony ini sebagai pengusaha muda yang juga cukup sukses, usahanya juga masih survive juga sampai sekarang, bahkan juga semakin berkembang. Ternyata sepertinya ada panggilan untuk bisa mewakili suara anak-anak muda mungkin, ya kan, untuk bisa memberikan manfaat ke masyarakat juga dengan nyalon. Ini seperti apa, Mas? Misi besarnya ini sebenarnya apa sih nantinya? Saya sih misinya sih, karena saya dari UMKM, saya sendiri memang cenderung lingkungan saya ini terbentuk karena ditempa keras menjadi saat ini pengusaha, bukan tiba-tiba langsung seperti ini. Saya akan menjalani proses itu semua. Sudah ada pengalaman lah ya. Maka dari itu saya
ingin inspirasi dari anak generasi muda ini mau berwirausaha pada intinya. Karena di sisi lain sekarang ini banyak terjadi pengangguran. Bahkan pengangguran ini akan menjadi banyak jika terus-terusan dibiarkan, tidak memberikan potensi, minimal memberikan motivasi menjadi wirausaha. Entah itu wirausaha menjadi pedagang lah, pokoknya nggak ikut orang gitu ya. Saat ini berebut sekali lowongan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini hanya orang beberapa yang terpilih, apalagi ada yang rahasia umum lah ya, ada orang dalam dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Yang jelas untuk terpilih menjadi pekerjaan itu prosesnya melalui banyak kompetisi lah. Kenapa tidak? Kita bermulai dari bisnis kecil-kecilan, entah itu sukses dan tidak, melangkah dulu. Proses sambil berjalan, evaluasi. Apapun pasti ada masalah. Melangkah pun nanti akan menghadapi masalah apapun. Tapi kalau kita diikuti dengan evaluasi, ya kan, itu akan terbentuknya menjadi bisnis yang kuat. Mantap, ini dia nih ya, satu opsi yang menarik, satu sosok yang segar juga yang dihadirkan oleh Partai Golkar juga untuk bisa mencalonkan Mas Tony ini sebagai salah satu bacalek juga, dan nantinya semoga juga bisa mewakili suara-suara para pengusaha-pengusaha, bisa memberikan manfaat juga di tengah masyarakat, dan pastinya bisa memberikan program-program yang memberikan banyak input-input positif juga untuk masyarakat pastinya ya. Mas Tony, sebenarnya ini sangat menarik sekali tapi waktunya sudah habis. Kita bisa sambung ke next episode ya. Banyak sekali. Terima kasih banyak kehadirannya Mas Tony di studio kita Jawa Post TV. Sangat inspiratif sekali, dan pastinya untuk teman-teman semuanya, jangan lewatkan episode-episode lain di Generasi Berkarya. Pastinya kita akan menghadirkan informasi-informasi dan juga sosok-sosok inspiratif spesial buat Anda pemirsa Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Generasi Berkarya.